Sahabat Antara, kembali bersama saya Indah di Ngobrol Penuh Inspirasi bersama Antara Kalbar. Hari ini kita kedatangan dua pemuda dan pemudi yang dipilih di Spora PAR Kalimantan Barat untuk mengikuti pertukaran pemuda antar negara. Nah, kita kenalan langsung sama kakak-kakak di sebelah saya. Ayo, boleh perkenalan diri kakak-kakak? Pertama aku dulu ya. Perkenalkan, nama aku Khalifah Darul. Teman-teman bisa panggil aku Arul. Aku program pertukaran pemuda ke Singapura dengan nama Singapore Indonesia Youth Leader Exchange Program. Oke, perkenalkan, nama aku Adinda. Jadi aku dari Kota Pontianak dan aku terpilih sebagai delegasi program SEAP di Ship for Students Asia Youth Program. Nah, sahabat Antara udah mendengar yang satu Singapura, yang satu nanti bakal berlayar menggunakan kapal layar. Jadi boleh kali diceritain backgroundnya nih, kalau Kak Arul dari mana, Kak Dinda dari mana? Dinda. Oke, kalau misalkan dari aku sendiri, aku kan terpilih jadi delegasi SEAP ya, atau pertukaran ke Jepang. Nah, sebenarnya program ini adalah program salah satu yang diselenggarakan dari Kemenpora, yaitu PPAN, program pertukaran pemuda antar negara. Nah, saat itu aku memang melaksanain programnya itu memang secara inisiatif sendiri tanpa ada perwakilan dari kampus atau apapun, karena memang kriteria dari program ini itu syaratnya pemuda dari umur 18 sampai 30 tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman yang udah lulus terus lagi kerja atau lagi nggak ngapa-ngapain juga, itu boleh banget untuk daftar, karena memang asalkan syaratnya masih pemuda. Iya, baik. Nah, terus aku juga daftarnya itu awalnya dari Kota Pontianak, karena aku asalnya dari Kota Pontianak. Tapi kalau misalkan teman-teman memang berasal dari di luar Kota Pontianak, bisa langsung seleksi lewat provinsi gitu, atau Kalimantan Barat. Nah, kalau untuk sekarang, fun fact-nya programnya ini belum berlangsung ya, karena akan diselenggarakan di bulan Januari 2026 Kak. Oke. Kalau Kak Arul sendiri gimana nih? Apakah programnya sudah berjalan atau seperti Kak Dinda baru akan berjalan di 2026 besok? Untuk uniknya program Singapura itu Kak, kita tuh ada dua fase. Fase Singapura dan fase Indonesia. Untuk fase Singapura kita udah dilaksanakan di bulan Juni kemarin. Itu sekitar 20 hari total pelaksanaannya. Itu kemarin di Singapura dan juga di Jakarta. Kalau untuk fase Indonesianya kita belum tahu untuk tahun depan, tapi diperkirakan pada bulan Juni juga, di Juni 2026. Siap. Jadi kalau kayak Kak Dinda bilang tadi, fun fact-nya, selama kalian masih pemuda, range dari 18 sampai 30 tahun bisa mengikuti. Ya, nanti betul. Di akhir acara kita minta spill nih gimana caranya atau gimana sih bisa dapat informasinya. Jadi kita pengen tahu dulu nih, apa sih motivasi kakak-kakak berdua sehingga bisa berhasil terpilih menjadi pertukaran pemuda ini. Oke. Mungkin karena aku baru aja beberapa bulan yang lalu keterima ya, jadi salah satu hal yang aku tanamkan ketika aku seleksi itu sebenarnya satu sih, lebih ke curiosity atau ingin tahu gitu. Karena yang aku tahu kalau misalkan tipe-tipe program pertukaran itu ini secara general pasti kita dituntut untuk bisa dalam berbagai aspek. Nah, spesifiknya kalau program SEAP ini yang dicari adalah orang-orang yang ingin belajar dan bisa memahami keberagaman budaya. Karena memang program SEAP ini kan kita akan pertukaran budaya ya gitu, sama teman-teman kita dari negara lain di negara ASEAN. Nah, makanya satu hal yang harus ditanamkan ketika memang sebelum kita wawancara, terus kita nulis esai, dan kita harus menempatkan diri kita itu sebagaimana kita ingin tahu dunia baru kayak gitu. Nah, dari situ aku belajar untuk menempatkan diri aku sebagai orang yang tidak tahu apa-apa tapi ingin mencari tahu lewat program ini. Arul? Kalau Arul pribadi sebenarnya ini Arul udah tahu 6 tahun yang lalu sih Kak, di tahun 2019. 2019 baru ikut atau memang pernah ikut tapi baru berhasilnya sekarang nih? Mungkin pengen tahu. Kalau 2019 itu umur Arul belum cukup.
Berarti waktu itu belum 18 tahun pada 2019. Masih 17 tahun. Oke. Jadi Tapi waktu itu diminta sama pihak Dispora untuk ya udah ikut aja nanti buat kamu persiapan untuk next seleksi pas umur kamu udah cukup. Dan akhirnya tahun 2025 baru dapat ya. Baru dapatnya dari 2019, baru dapat di 2025. Nah, mungkin bisa di-spill sama sahabat Antara nih, kenapa sih dari 2019 jedanya lumayan jauh nih kan ke 2025. Seharusnya kalau di 2019 Kak Arul sendiri udah 17 tahun, tahun 2020 itu sudah bisa mengikuti. Apakah ini kendala karena adanya kondisi kita beberapa saat yang lalu, ataukah memang baru diadakan kembali? Oke. Waktu itu kan kita sempat COVID ya Kak ya. Iya, jadi waktu itu pada tahun 2020 programnya itu program Australia. Jadi tiap tahun tuh berbeda-beda programnya. Dan Australia itu minimal 23 atau 22 seingat Arul. Okay. Dan waktu itu Arul juga masih belum cukup. Terkendala umur dan waktu itu programnya masih program kayak hybrid. Jadi nggak sampai ke negara tujuan, sampai ke Jakarta aja. Sampai gitu. di Jakarta terus hybrid dengan teman-teman yang di luar negeri. Di luar itu ya. Jadi waktu itu programnya juga belum cukup umurnya gitu kan, karena itu bukan program Singapura. Singapura kan minimal tuh 22. Sedangkan Arul kan waktu itu masih ya 17, 18, 19. Jadi masih kayak berjeda 3 tahun, 4 tahun tuh. Betul. Belum cukup umurnya kayak gitu. Tapi kalau bisa dibilang beruntung ya Kak. Maksudnya gini, kalau sebelumnya hybrid ini Kak Arul punya kesempatan buat hadir langsung berangkat ke negara tujuan. Berangkat ke negara tujuan, dan itu berupa privilege tersendiri lah ya. Kalau hybrid rasanya chemistry-nya mungkin kurang, terus pesannya pun pasti berbeda, kayak gitu ya Kak. Jadi mungkin Tuhan kasih jeda waktu, jangan dulu gitu kan, karena waktu itu programnya juga belum cukup umurnya. Jadi tahun 2025 ini kan umur Arul 24, jadi udah cukup nih programnya. Masih muda, sahabat. Kalau masih muda ya kan, tapi kalau dari kampus itu kayak tidak cukup eligible lagi ya kan. Tapi jangan lupa ya Kak Dinda, kayak Kak Dinda bilang selama usianya belum sampai 30 dan masih dianggap pemuda, 24 juga pemuda kan Kak. Alhamdulillah. Jadi, ya. Bukan masalah kampus eligible atau enggak, yang penting kan. Nah, Kakak udah lulus kan, berarti udah. Nah, kan yang kita tahu ini pertukaran pemuda, bukan pertukaran mahasiswa kayak gitu. Jadi 24 aku rasa eligible masih muda banget gitu ya. Masih eligible banget ini. Oke. Itu fun fact-nya juga itu pas Arul tahu programnya dari senior di kampus. Arul kan kuliah di hubungan internasional Untan sama kayak Dinda juga. Tapi Arul udah lulus 3 tahun yang lalu Kak. 2022 lulusnya. Jadi Dinda semester 7. Jadi sekarang. Jadi Kak Dinda semester 7, Kak Arul sendiri udah selesai di 3 tahun yang lalu sahabat Antara. Nah, kita pengen tahu nih mungkin dari Kak Arul dulu ya, gimana sih pemilihannya bermula sampai akhirnya Kak Arul, Kak Dinda kepilih. Nah, dan maksudnya apa saja yang dilewati kayak gitu Kak. Oke, mungkin kita tuh ada 3 seleksi kan, 3 tingkatan seleksi. Jadi nggak muluk-muluk terpilih langsung berangkat gitu ya. Itu pertama kita juga dari seleksi Kota Pontianak, dari Dispora Kota Pontianak tuh bulan Mei kemarin kan. Bulan Mei kita seleksi kota, terus kita terpilih 5 besar yang masuk kota itu naik provinsi. Terus dari provinsi itu kan kita dari berbagai kabupaten ya Kak, ada dari Kuburaya, ada dari Sanggau, ada dari Ketapang dan lain sebagainya. Kita semuanya combine, terus kita seleksi jadi 5 putra dan 5 putri terbaik naik lagi ke nasional kayak gitu. Terus dari nasional bisa lagi sama pihak Kemenpora langsung. Nah, barulah 1 orang terpilih dari masing-masing program, dari program Singapura dan Jepang terpilih seperti itu. Jadi kalau Kak Arul mewakili Indonesia untuk program Singapura dan Kak Dinda untuk program Jepang. Betul. Nah, kalau Kak Dinda sendiri boleh diceritain nggak gimana seleksinya? Sebenarnya kalau di tingkat kota sama di provinsi itu stepnya sama. Jadi kita ada tes administratif dulu, habis administratif kita ada wawancara. Nah, wawancaranya itu dibagi berbagai section. Ada section untuk pengetahuan Nusantara, terus juga ada section pengetahuan budaya lokal, terus juga ada pengetahuan tentang budaya ASEAN. Gitu. Terus juga kita ada wawancara tentang problem solving, jadi itu memang beda-bedain kan. Terus juga ada wawancara terkait project apa yang pernah kita lakukan dan apa yang akan kita kontribusikan. Jadi memang salah satu poin yang paling besar dalam seleksi ini itu kontribusi sosial kita.
apa yang udah kita lakukan di dunia sosial, terus apa aja yang akan kita kontribusi nanti. Nah setelah memang ada wawancara itu, next stepnya kita ada kayak FGD gitu Kak. Jadi kayak kita akan dinilai seberapa bisa sih kita beradaptasi dengan lingkungan untuk berdiskusi kayak gitu. Sama itu Kak, ada tampilan budaya. Penampilan budaya apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu dalam penampilan budaya? Menari, bernyanyi, terus teman-teman kita juga ada yang melukis Kak. Itu benar-benar wow gitu kan. Aku kayaknya cukup penasaran. Sebenarnya kayak Kak Arul sama Kak Dinda ini udah pernah buat kontribusi apa sih sehingga Disporapar ini memilih kalian sebagai nilai plusnya, mungkin bisa diceritakan ke sahabat Antara. Oke, kalau Arul pribadi mungkin Arul tuh aktif di kegiatan lingkungan. Kalau misalkan teman-teman bisa tahu namanya Si Angel Pontianak. Jadi kita bakalan fokus terkait bagaimana kita pemilahan sampah di lingkungan sekitar. Kalau kemarin itu kita program yang pertama itu di tepian Sungai Kapuas di Kampung Tudong di Imam Bonjol. Itu kita memberdayakan ibu-ibu pengrajin tudong itu untuk bisa mengolah kayak ada sampah-sampah pilah kayak sampah non organik ya, sampah-sampah plastik itu bisa dibuat jadi caping, terus jadi bunga-bunga plastik. Itu tuh kita coba berdayakan bareng-bareng sama ibu-ibu yang di Kampung Tudong itu. Iya, jadi betul. Kontribusi lingkungan seperti itu yang akhirnya diangkat sehingga Kak Arul kepilih. Betul. Kalau Kak Dinda? Nah, kalau aku sendiri karena memang sebelum ikut ini aku ada ikut organisasi namanya itu AIESEC, dan kebetulan aku itu ditempatkan di bidang proyek sosial kayak gitu. Nah, memang kegiatan-kegiatannya karena memang di bidang proyek sosial, jadi memang yang dilakukan setiap tahun itu pasti bikin event volunteering. Nah, tahun terakhir itu memang pas banget aku memang lagi ada bikin event volunteer untuk di bidang lingkungan dan di budaya gitu. Jadi aku ngambil pengalaman itu untuk aku konekkan ke esaiku pada saat itu. Jadi harapannya sih memang walaupun tidak pernah bikin proyek sosial yang sebesar itu yang memang diharapkan, ya tapi setidaknya ada pengalaman kecil yang bisa dikonekkan dengan program-program. Nah mungkin Kak Dina bisa cerita sedikit AIESEC itu apa? Jadi mungkin ada teman-teman atau sahabat Antara sendiri yang belum paham nih AIESEC-nya apa, gimana akhirnya Kak Dina bergabung kayak gitu. Jadi AIESEC itu sebenarnya salah satu organisasi non independen yang memang bergerak di bidang kepemudaan juga Kak. Nah jadi memang kalau di kampus-kampus biasanya ada cabangnya. Nah kalau misalkan di Kalimantan Barat cabangnya itu memang ada di AIESEC Intan. Jadi kayak kita berorganisasi kayak UKM tapi memang sifatnya independen gitu. Jadi teman-teman yang bukan anak Unpan pun bisa join gitu. Nah mungkin sebelum ikut program pertukaran gitu kan bisa coba untuk aktif gitu di organisasi ya, ataupun di nggak hanya organisasi dalam kampus tapi organisasi di luar kampus ya, setidaknya ada pengalaman yang bisa diambil sebelum melangkah untuk daftar exchange gitu. Karena biasanya memang tidak memungkiri ya Kak, kalau misalkan daftar exchange ini kita pasti disuruh untuk menampilkan pengalaman kita seperti apa. Memang nggak besar skalanya, tapi setidaknya kita punya pegangan untuk punya gambaran sebenarnya tuh pengalaman ini tuh bisa jadi modal untuk kita bercerita ketika kita diwawancara, ketika kita menulis esai. Jadi masukan dari kayak Kak Dina bilang, kita jangan hanya aktif di dunia kampus saja, kita kalau bisa bergabung di dunia luar kampus juga. Jadi supaya informasi-informasi kayak pertukaran pemuda ini bisa sampai di kita ya Kak ya. Betul. Nah, jadi kalau bisa Kakak ceritakan hal-hal apa sih yang paling berkesan pada saat pembinaan dari Disporapar Kalbar sendiri? Sebenarnya kalau misalkan dari Disporapar Kalbar itu sudah sangat banyak membantu ya, bukan berupa material seperti uang, tapi lebih ke fasilitas barang-barang yang memang kita perlukan. Bahkan dalam seleksi kota pun ketika memang kita naik ke provinsi dan ada salah satu tesnya itu penampilan budaya ya Bang ya, kita itu difasilitasi untuk bisa sewa baju adat secara gratis gitu di salah satu sanggar. Nah bahkan kita ketika udah keterima pun kita difasilitasi untuk punya medical check up kayak gitu, dan pembinaan di luar Disporapar pun kita juga ada PCMI yang memang koneksinya itu tergabung dengan
Disporapar ya. Jadi kalau PCMI itu adalah salah satu organisasi atau komunitas yang dimana isinya itu para alumni program exchange kayak gitu. Jadi kita juga diberi arahan, diberi bimbingan untuk apa aja yang harus dipersiapkan selama program. Kalau PCMI sendiri berarti apa? Pernah Caraka Muda Indonesia. Oke, jadi PCM itu Pernah Caraka Muda Indonesia. Dan itu orang-orang yang sudah pernah terlibat dalam pertukaran pemuda. Betul. Oke. Jadi tiap provinsi itu ada perwakilan PCMI. Berarti selain Disporapar sendiri, PCMI ini juga terlibat untuk membantu kakak-kakak ya kayak seperti yang kakak bilang, melakukan penyewaan baju adat ya kak ya. Nah, kalau Bang Arul gimana nih? Oke, kalau kemarin fun fact-nya nih Kak, Arul tuh sebenarnya the second winner. The second winner seharusnya yang udah first one itu yang dari Kuburaya itu. Oh, yang dari Kuburaya. Oke. Cuman tiba-tiba satu hari sebelum berangkat ke Jakarta, Arul ditelepon sama pihak Disporapar Kalbar untuk menggantikan beliau untuk berangkat ke Jakarta dan Singapura dalam waktu 1 hari. Hamin 1 nih. Oke. Hamin 1. Apa aja nih yang paling kaget, maksudnya pasti Kak Arul sendiri, aku tahu aku bisa, tapi ini pasti agak hektik banget ya kan. Hektik. Persiapan apa sih yang bikin Kak Arul tetap ini apa namanya, kayak lari-lari gitu ya kan buat ngejar persiapan harus itu. Semuanya harus tak dan siap berangkat. Itu terkait medical check up yang pertama. Kita kan harus melampirkan bahwasanya kita sehat dan tidak ada sesuatu penyakit yang ada kita bawa buat ke luar negeri kayak gitu kan. Nah itu untungnya Arul tuh dibantu sama alumni namanya Kak Dwi Sastakanaya itu langsung mengkonekkan Arul dengan dokter yang ada di Rumah Sakit Untan. Dan itu untungnya 2 jam tuh hasilnya langsung keluar. Kita tahu biasanya itu butuh waktu ya. 1 hari lah, itulah minimal 1 hari, dari misalkan pagi, sorenya baru diambil kan. Tapi itu karena kita harus ngejar besok pagi buat flight ke Jakarta gitu kan. Untungnya Kak Dwi itu yang selaku alumni itu mengkoneksikan ke dokter yang ada di Untan. Untungnya 2 jam tuh langsung hasilnya selesai dan alhamdulillah banget kayak selain medical check up apalagi yang harus buat agak lumayan itu kemarin tuh terkait kita tuh ada video terkait profil provinsi dengan menggunakan baju adat. Iya. Untungnya pihak Disporapar Kalbar itu langsung menyediakan baju adat Dayak waktu kemarin kan. Terus kayak, Bu, saya ini belum ada baju adat dan lain sebagainya. Untung dari Dispora tuh langsung menyediakan. Ya udah langsung kita rekaman saat itu juga. Tapi bersyukurnya ya, kalau dipikir-pikir ya, walaupun di second place kayak gitu kan, Kak Arul siap ya, walaupun dengan segala kondisi kayak gitu kan. Dan bersyukurnya lagi nih Disporapar dan dari alumni di PCMI ya tadi ya, PCMI itu sangat ngedukung ya. Betul. Kalau nggak ada mereka mungkin kayak Arul juga nggak tahu bagaimana persiapan dalam 1 hari sekejap itu harus selesai gitu kan. Kurang dari 24 jam dan ternyata semuanya beres. Cuman untungnya juga alhamdulillah Mama itu support Arul juga kan, karena kemarin tuh sempat ketinggalan jas. Karena nggak ada kepikiran kayak nggak kepikiran kayak apa-apa yang mau dibawa tuh kan, kayak udah itu tuh takutnya terlambat flight kan. Kalau flight terlambat kita mau beli lagi kan tiket, jadi itu flight tuh kayak pagi kalau nggak salah kemarin Arul tuh flight pagi dan kita harus mungkin. Dan itu persiapannya udah kayak harus semuanya gitu. Tiba-tiba ada satu barang ketinggalan, itu jas yang bakalan buat dipakai buat pengukuhan delegasi di hari Sabtu. Karena kan berangkatnya hari Kamis ke Jakarta kan. Terus pengukuhan untuk sebagai delegasi menggunakan jas hitam itu di hari Sabtu. Jadi pas malamnya Arul ingat tuh, Mak tolong kirimkan jas abang. Jam berapa Kak? Malam. Itu baru keinget kan, karena kan itu full dari pagi pas sampai Jakarta tuh. Nyampe langsung kegiatan nih Kak. Kegiatan terus maghrib gitu, nelpon Mama buat ngirimkan baju jas gitu saat itu juga gitu kan. Untungnya besok itu udah langsung nyampe. Masya Allah, berarti ini support selain dari Disporapar ya sahabat dari PCMI, support dari orang tua itu sangat besar sekali. Kayak Kak Arul bilang, beliau karena ketinggalan Hamin 1 itu udah harus siap semuanya, ternyata ada jas yang tinggal. Alhamdulillahnya lagi nih orang tua Kak Arul, mamanya Kak Arul sendiri udah langsung kayak gercep benar-benar langsung siap langsung. Jadi
support orang tua sangat penting Betul, ya Kak. betul. Support dari orang sekitar yang ngedukung kita semua gitu kan, mulai dari orang tua, terus alumni dan juga dinas tuh yang emang mempersiapkan semuanya dengan baik dan gercep kayak gitu Kak. Support apalagi Kak yang diberi orang tua, pasti maksudnya kayak gini kan, orang tua Kak Arul pasti tahu Kak Arul udah berjuang dari 2019, so event itu maksudnya dipersiapkan untuk Kak Arul berikutnya. Tapi apa sih kesan yang diterima orang tua nih dengan kegiatan pertukaran pemuda ini Kak? Oke, mungkin orang tua tuh selalu doakan bahwasanya anaknya bisa berkembang lebih baik gitu kan dari sebelum-sebelumnya. Jadi semoga mama bilang atau ayah bilang bahwasanya dari program ini abang kan, Arul kan dipanggil abang kan, abang bisa lebih berkembang dan bisa lebih dewasa dengan ya apa yang dialami selama di luar negeri kayak gitu, apa yang didapatkan dari value dari ketemu orang baru, semoga bisa mengembangkan diri Arul lebih baik lagi dan bisa memberikan value yang lebih kepada daerah asal di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat secara umum. Ya, berarti itu pesan yang diharapkan lah ya buat orang tua. Selain support, terus mereka sangat berharap bahwa ketika Bang Arul pulang, nih Bang Arul bisa membawa value yang beliau dapat pada saat kegiatan. Betul. Kalau orang tua Kak Dinda sendiri gimana nih ketika tahu anaknya bakalan pergi ke Jepang dan naik kapal pesiar? Lebih ke awalnya itu pas seleksi ya. Nah seleksi itu tuh sebenarnya banyak persiapan. Jadi kayak banyak hal yang baru aku tahu. Oh ternyata kalau persiapan itu butuh kayak nulis esai, terus kayak butuh latihan interview, dan itu tuh membutuhkan waktu, menginvestasikan waktu yang sangat banyak gitu. Jadi fokus gitu kan. Iya, jadi satu hal yang aku masih kangenin gitu kan, atau kayak apa ya, yang menurut aku ini luar biasa sekali adalah ketika orang tua aku, karena di rumah kan alhamdulillah masih lengkap ya, ada ibu sama bapak. Nah ibu sama bapak ini ngasih ruang untuk aku kayak oh yaudah apa nih yang bisa aku bantu, apa yang mereka bantu gitu kan. Jadi pada saat itu aku cuman bilang kayak kasih Dinda waktu sendiri gitu. Karena kalau misalkan tipikal orang yang apa ya, kalau sibuk aku tuh nggak bisa diganggu, jadi kayak misalkan nulis esai gitu kan yang sangat deadline-nya tuh cukup pendek ya Bang ya, mepet kayak gitu, ngurus administrasi harus kesana kemari, jadi ngurusin kita kemarin ngurus SKCK dan lain sebagainya itu bareng-bareng gitu. Jadi tuh memang kita dikasih waktu yang sangat-sangat mepet. Jadi yang aku butuhkan tuh sebenarnya waktu untuk bisa kayak dikasih waktu sendiri lah gitu. Jadi itu. Terus yang kedua sebenarnya kalau untuk pesan ibu sama bapak aku, sebenarnya tuh malah aku disuruh untuk memang ikut berbagai kegiatan yang bisa memberikan aku kesempatan untuk melihat peluang kayak gitu. Jadi sebenarnya memang yang diharapkan adalah aku tuh kalau di rumah ya nggak hanya kuliah doang gitu, seenggaknya tuh bisa ekspor, ada pengembangan diri gitu kan. Jadi untuk ikut exchange ini tuh kayak rasanya kayak aku tuh bisa memberikan harapan orang tua kayak gitu sih Kak. Berarti kita baik Kak Arul dan Kak Dinda nih sudah memberikan kesempatan orang tuanya untuk melihat anak-anaknya berkembang dan bisa pergi keluar. Nah ini bukan lagi di luar Kalbar ya Kak, langsung di luar Indonesia. Di luar Indonesia. Mungkin berkat doa dari mereka juga sih Kak, kita bisa sampai di titik ini ya gitu kan. Aku yakin tanpa doa kedua orang tua kita nggak akan maju. Dan Kak Arul ya siapa sangka kayak gitu kan last minute banget bisa berangkat kayak gitu. Ya mungkin maksudnya pasti doa yang terbaik kayak gitu kan. Kalau bisa berangkat, Kak Arul mentally juga aku yakin walaupun deg-degan tapi karena doanya orang tua pasti lebih tenang. Nah Kak Dinda juga pastikan seperti itu. Nah maksudnya dari awal memang orang tua udah berharap bahwa Kak Dinda bisa ikut sesuatu yang besar, bukan untuk Kak Dinda sendiri tapi untuk banyak hal kayak gitu. Nah yang paling berkesan kan kayak dukungan dari orang-orang sekitar ya Kak ya. Nah walaupun ada dukungan, pastilah ada tantangan. Apa sih tantangan yang dihadapi kakak-kakak ini? Aduh, gimana nih? Ayo. Tantangan gimana dulu nih Kak maksudnya? Nah, pasti
kita lihat dari tantangan yang terjadi, mungkin kalau Kak Arul udah pada saat kegiatan udah berlaksana gitu, atau mungkin bisa diceritakan tantangan selama mengikuti syarat-syarat untuk melewati sehingga lulus gitu, ataupun kalau Kak Arul mungkin bisa menceritakan gimana sih apa sih tantangan terbesar ketika sudah melakukan pertukaran yang di Singapura itu sendiri. Oke. Kalau bukan tantangan tuh gimana ya? Lebih ke culture shock sih Kak. Antara kebiasaan orang Indonesia dan kebiasaan orang Singapura tuh mungkin agak berbeda ya. Kalau misalkan selama Arul di Singapura itu disiplinnya itu strict banget, ketat banget gitu kan. Kita nggak boleh bahkan lewat 1 menit pun bakalan diperhitungkan kayak gitu kan. Karena mereka bilang kalau misalkan 1 menit pun kamu terlambat, kamu bakalan merugikan waktunya orang lain. Gitu. Jadi kita benar-benar kayak 15 menit sebelum waktu tank itu udah harus stay kayak gitu kan. Tapi ya kalau di sini tuh biasa agak berbeda nih Kak. Misalkan jam 3 gitu kan. Ternyata jam 3:30 kayak gitu. Itu perbedaan antara di Singapura dan di Indonesia. Terus makan juga, kita tuh harus makan itu nggak boleh yang tele-tele. Misalkan kalau kita orang Indonesia kan makan sambil ngomong kan. Misalkan makan jam 3 selesai jam 4 gitu. Sambil ngomong, sambil Arul makan jam 4 selesainya kalau mulai jam 3. Enggak juga sih. Tapi kalau misalkan kita ngomong kan kita nggak bakalan sadar Kak, sadar waktu kan. Kalau kita ketemu sama teman-teman yang asik banget gitu kan kalau di Indonesia kan. Tapi kalau di sana itu kalau makan ya makan itu kayak makan 15 menit, oke, thanks, selesai. Oke, kita lanjut lagi dengan kegiatan selanjutnya. Jadi tidak ada sesuatu yang dilebih-lebihkan gitu mungkin kayak. Jadi kalau ngobrolnya yang kayak yang penting-penting aja gitu. Jadi kalau makan terus kita agenda. Jadi benar-benar orang sana tuh kayak straightforward sih, kayak direct kayak gitu, langsung aja gitu. Nggak ada yang bertele-tele kayak orang Indonesia kan biasanya nggak enakan gitu ya Kak. Betul. Tapi kalau mereka itu tak gitu loh. Jadi satset jadi kayak dan pas Arul ngeliat mereka pas di jalan mau kerja itu juga mereka jalan itu nggak kayak orang Indonesia kan jalan biasa kan. Mereka tuh tak jalan itu emang kayak tersusun rapi gitu Kak. Nggak tahu ya. Mungkin kan aku cocok nih pindah ke sana. Boleh Kak. Bercanda. Jadi seperti itu. Jadi culture shock sih. Ada perbedaan antara Indonesia dan Singapura. Itu mungkin kenapa mereka bisa jadi maju kayak. Karena mereka disiplin, terus mereka juga on time, terus mereka juga saat kerjanya nggak bertele-tele. Jadi itu yang mungkin bisa kita ambil, yang positifnya kita ambil. Jadi bisa jadi pengembangan buat daerah kita dan negara kita bahkan. Bawa ya kayak di lingkungan sekitar ataupun di lingkungan yang minimal diri kita sendiri aja gitu kan. Aku setuju banget itu Kak. Terus kalau Kak Dinda, Kak Dinda nih sejauh ini pastilah ada tantangan, dan tantangan itu apa sih yang Kak Dinda rasakan kayak gitu? Menurutku tantangannya tuh karena dalam prosesnya tuh kita nggak bisa ngurusin sendiri ya. Kalau aku kan belum berangkat, jadi aku ngelihatnya pas proses seleksi kita tuh nggak bisa. Tadi kata Bang Arul, kita tuh banyak dibantu sama orang. Nah, menurutku tantangannya itu adalah ketika kita itu harus bisa menjalin hubungan baik dengan orang kayak gitu. Karena nggak kita sangka-sangka setiap kalau aku ya gitu kan, setiap seleksi itu aku tuh nggak bisa ngurusinnya sendiri. Kayak ketika kayak medical check up gitu kan, nah aku tuh kayak nanya ke Bang Arul kayak kemarin medical check upnya ke siapa gitu kan, terus dikenalin lah, ini ada kenalan dari Kak Dwi gitu kan, satu alumni. Jadi aku kayak menghubungi Kak Dwi gitu kan, terus ternyata pas aku ngurusin paspor juga ya, pada saat itu aku butuh untuk ngurusin paspor juga. Nah, aku harus kayak tektokan lagi sama orang-orang yang mungkin bisa nolong aku gitu kan, atau bantu aku secara cepat di dunia imigrasi kayak gitu. Nah, jadi tantangan aku tuh harus banyak bisa berkomunikasi dengan orang, terus menjaga hubungan baik dengan orang-orang, yang dimana di situ titik aku baru sadar kalau memang semua seleksi yang aku lalui itu bukan karena aku gitu kan, tapi karena orang-orang di sekitar aku juga gitu sih Kak. Nah, berarti gini ya Kak, kalau bisa aku simpulkan, kalau kita mau sukses, kalau kita mau maju, kita tuh bisa berjalan sendiri, tapi itu tidak akan cepat. Tapi kalau kita ada orang yang mendukung kita, baik itu dari orang tua ataupun dari disporapar, dari kedinasan, dan dari senior atau alumni, nah itu akan mempercepat sesuatunya. Dan berjalan lebih baik. Dan berjalan lebih baik kayak gitu. Jadi kalau bisa diceritain ini bahwa
kita tuh nggak bisa menganggap segala sesuatu yang kita dapat itu hasil kerja kita sendiri. Nah itu hasil banyak orang. Betul. Nah cuma memang yang di depan layarnya itu kita. Gitu ya Kak ya. Di balik layar tuh banyak hal yang orang support dan orang nggak tahu kan bahwasanya ternyata panjang dan kompleks loh terkait persiapannya. Karena kan yang orang lihat, si Dinda, si Arul, tapi kan yang orang pasti akan sulit memahami bahwa di belakang kakak-kakak ini ada orang lain Betul, kayak gitu. betul. Nah kita kalau mau maju ya pasti ada orang yang support kita di belakang. Betul. Nah, terus menurut kakak-kakak nih kapasitas apa sih yang paling penting dimiliki untuk pertukaran pemuda ini? Oke, mungkin yang pertama itu selain itu social impact tuh harus ya kayak kita berkontribusi kepada masyarakat. Yang kedua bahasa Inggris ya, bahasa Inggris itu wajib banget karena kalau kita nggak bisa bahasa Inggris atau kita nggak bisa minimal basic ngomong bahasa Inggris, kita nggak bakalan bisa komunikasi sama orang luar negeri gitu kan. Jadi kita kan bahasa utamanya bahasa Inggris ya Kak. Walaupun kita ke Jepang, kita nggak bisa bahasa Jepang, minimal kita bisa bahasa Inggris kayak gitu. Nah, mungkin itu Kak. Kalau Kak Dinda? Mau nambahin sih dari Bang Aro, mungkin boleh. lebih ke skill di leadershipnya kayak gitu. Jadi nggak harus kamu bisa kayak udah pernah mimpin berapa orang, tapi seenggaknya kayak kita percaya sama diri kita, kemampuan kita itu tuh udah bagian dari leadership gitu sendiri. Terus yang kedua, leadership dalam skala besar, misalkan contohnya itu kayak kita dengan teman-teman kita, kayak bisa nggak ya kita berbaur dengan teman-teman kita. Sebenarnya nggak harus kayak ada pengalaman yang kayak misalkan teman-teman ini nggak punya pengalaman secara di organisasi, tapi pengen coba, mungkin bisa nge-connect-kan dengan pengalaman kalian, misalkan lagi hangout sama teman-teman kalian dan posisi kalian tuh biasanya di situ bisa beradaptasi apa enggak. Nah mungkin lebih ke social skill-nya itu. Kalau social skill udah harus, bahasa Inggris udah harus. Mungkin sahabat Antara sendiri pengen tahu nih Kak, yang dipergunakan untuk persyaratan ini menggunakan IELTS atau TOEFL. Terus nilai yang paling minim banget berapa? Terus boleh kali diinfo biar kawan-kawan tahu kita bisa nilainya berapa. Aduh, berat ya. Oke, kita bisa pakai TOEFL, bisa pakai IELTS, bisa juga pakai PTA akademik kayak gitu. Kalau untuk TOEFL kami pakai TOEFL sih Kak. Berdua pakai TOEFL minimal tuh 500 skornya. Terus skornya Kak Arul berapa? 520. lebih dikit aja. Nah, fun fact-nya aku itu di bawah 500 Kak. Jadi terus gimana? 430-an kayak gitu. Tapi setelah aku kayak tanya gitu kan ke pihak panitia kayak kenapa aku tuh nggak memenuhi syarat gitu 430 gitu, tapi aku terima karena alasannya satu, karena kamu bisa ngomong, udah itu aja. Jadi Oke nih, ternyata nilainya Kak Dinda nggak cukup nih sampai 500. Tapi ada tes yang meyakini si Disporapar ini bahwa Kak Dinda ya layak kayak gitu. Nah berarti selain IELTS atau TOEFL-nya bagus, speaking-nya juga harus bagus ya Kak ya. Karena pas wawancara di nasional pun kita memang pakai bahasa Inggris kan. Full bahasa jadi, Inggris. Mungkin itu jadi salah satu penilaian kayak walaupun pada saat itu TOEFL aku nggak memenuhi, tapi aku bisa jawab wawancaranya pakai bahasa Inggris. Berarti full dari awal itu baik di Pontianak sendiri dan di nasional untuk interview menggunakan bahasa Inggris ya Kak ya. Betul. Nah, jadi buat sahabat Antara yang mungkin kedepannya pengen tahu selain TOEFL atau IELTS-nya diperbaiki, juga speaking-nya harus diperbaiki. Jadi kayak Kak Dinda nih, nggak disangka kan nilai TOEFL-nya tidak mencukupi walaupun tidak selisih jauh, tapi karena speakingnya bagus, Kak Dinda tetap dipilih kayak gitu. Jadi jangan hanya memperhatikan nilai TOEFL atau IELTS-nya, speakingnya diperbaiki, masih banyak waktu. Karena tahun depan proses masih ada lagi pasti ya Kak ya. Selalu ada setiap tahunnya Kak. Nah, Kak Arul, aku pengen nanya-nanya ke Kak Dinda dulu nih. Jadi Kak Arul, kalau mau ada tambahan jawaban juga nggak apa-apa ya. Aman. Terus kalau Kak Dinda kan berangkatnya ke Jepang sama ke negara-negara ASEAN di Januari 2026. Apa sih persiapan yang paling Kak Dinda lakukan? Wah, sebenarnya karena ini kalau di program ya kita kan akan berlayar selama 1 bulan.
Nah, 1 bulan iya, belai di kita kapal. ada kerjasama dengan ASEAN dan Jepang, itu pakai kapal yang namanya kapal Nippon Maru. Jadi itu kapal pesiar yang memang bagian dari tempat untuk kita bisa melakukan program exchange. Nah, kita nggak cuma ke Jepang nih sebenarnya, jadi kita bakalan ke Jepang, terus ke Singapura, habis itu ke Thailand. Nah, apa aja yang dilakukan? Sebenarnya programnya banyak. Kita ada kayak ingin memperkenalkan budaya lewat makanan, lewat penampilan budaya kita, kayak tarian, nyanyian. Terus yang ketiga, ini yang penting sih, lebih ke isu apa yang bisa kita ambil. Jadi salah satu main event atau mungkin bisa dibilang 50% dari program di kapal nanti itu adalah presentasi, Kak. Jadi kita akan mempresentasikan dan mendiskusikan isu-isu yang ada di lingkungan kita, terutama di Indonesia sama di provinsi kita. Nah, hal yang paling menginvestasikan waktu sangat banyak itu adalah riset. Jadi kayak sekarang aku tuh lebih banyak baca-baca jurnal, baca-baca isu-isu apa yang sekiranya tuh bisa jadi bahan untuk diskusi nantinya, Kak. Oke. Kalau budaya sendiri rencananya mau bawa apa, Kak? Aduh, kalau misalkan budaya, aku tuh nanti bakalan ada nari, Kak. Jadi kayak aku bakalan ada nari Kalimantan, tapi itu sebenarnya secara general ya, Kalimantan itu tarian Dayak, namanya itu tari Pabatibu. Terus kalau misalkan untuk hal-hal general gitu kan, mungkin aku lebih akan menampilkan budaya, flora dan fauna yang ada di Kalimantan Barat, karena itu juga salah satu tugas yang memang diberikan dari pihak Jepang untuk kita bisa mepresentasikan keanekaragaman hayati yang ada di Kalimantan Barat. Oke. Nih, kita tahu nih layaknya Singapura, Jepang tuh salah satu negara yang paling disiplin, terus punya etos kerja yang tinggi. Benar-benar. Terus dari dua hal ini yang mana sih yang paling hadir dan antisipasi? Waduh, lebih ke disiplin sih, Kak. Karena kita tahu ya kalau aku sendiri orangnya tuh kan kalau misalkan bilang OTW itu beneran bukan OTW jalan gitu ke tempat. Baru bangun nih. Ya, OTW baru bangun bisa, OTW ini siap-siap bisa. Jadi kayaknya itu sih yang aku antisipasi, karena takutnya kayak misalkan disuruh ngumpul nih, misalkan jam 7. Aku baru siap-siap jam 6:30, karena kebiasaan aku biasanya kayak gitu. Karena kita dekat banget kan kalau di Pontianak kemana-mana. Tapi kalau di sana kan 6:30 malah harus sebelumnya. Oke, itu. Terus apa harapan Kak Dinda bisa membawa nama Kalbar di dalam event internasional ini? Kalau mau memperkenalkan Kalbar, sebenarnya aku ingin memperkenalkan 3 etnis budaya kita, kayak Melayu, Chinese, dan juga Dayak, karena kayaknya cuman satu-satunya ya dari provinsi di Indonesia yang punya keunikan yang bisa kayak kita kan dicap kayak ada 3 etnis gitu kan. Memang betul. Sejarahnya memang seperti itu. Jadi sepertinya aku bakalan bawa cerita-cerita dan sejarah itu sih, Kak. Kalau Kak Dinda kita udah beres nih, Kak. Kita lanjut ke Kak Aro. Aduh. Terus deg-degan nih. Jangan, Kak, ada Kak Dinda kok. Jadi bisa lebih tenang. Aman-aman, Kak. Jadi kalau Kak Aro sendiri udah nyelesain fase Singapura di Juni kemarin, bisa nggak secara singkat dan highlight apa saja sih yang didapat dari kegiatan yang fase Singapura sendiri, Kak? Untuk kemarin tuh kita temanya terkait leadership sustainability, jadi keberlanjutan kepemimpinan. Jadi kepemimpinan yang bagaimana mereka bisa menjadi seorang pemimpin yang memang selain mereka itu bisa memimpin, mereka juga bisa berkontribusi terhadap keberlanjutan dari bumi seperti itu. Jadi ada sisipan dari lingkungannya. Dan kemarin juga kita ada kita kunjungan, lupa di kantor apa kemarin kan, itu terkait bagaimana kita membuat suatu barang bekas, barang bekas menjadi produk baru yang emang kreatif dan bisa digunakan kembali seperti itu. Jadi bagaimana kita mengolah sampah, istilahnya mengolah sampah, terus dari sampah bekas itu kita buat jadi olahan baru yang emang bisa dipakai kayak gitu. Kalau yang ke teman-teman Aru kemarin itu kita buat kayak tas jinjing kayak gitu, kayak itu dari kain-kain bekas seperti itu. Dan menariknya yang kemarin juga kita belajar, kita nggak sempat ke Pulau Semakau. Nah, itu fun fact, pulau apa itu? Pulau Semakau itu pulau yang terbuat dari
apa namanya itu Kak, reklamasi sampah. Oke. Tapi itu bukan sampah yang kayak kita di Sungai Kapuas itu ya. I see. Itu sampah itu udah diolah dari dalam pabrik lah atau di alat itu jadi butiran-butiran tanah seperti kayak butiran-butiran tanah dan akhirnya direklamasi dan buat pulau namanya Pulau Semakau. Nah itu kan tadi Kak Arul bilang tidak sempat mengunjungi tapi dipresentasikan oleh mereka. Nah mungkin nggak Indonesia bisa melakukan reklamasi seperti itu. Ibaratnya gini, Kak Arul kan nggak jalan sendiri. Ini ada dinas-dinas di belakang. Betul. Setelah pulang kemarin udah ada kegiatan apa aja sih untuk merelatekan dengan program yang udah dijalankan kayak gitu loh Kak. Uniknya kalau misalkan kalau Arul kemarin tuh juga relate-nya terkait lingkungan. Kalau Arul tuh terkait pemilahan sampah di sekolah dan juga kita pembuatan pupuk kompos. Sama yang ketiga kita ada kayak menanam hidroponik kalau di sekolah kemarin. Jadi masih ada relate antara yang lingkungan di Singapura dan juga di Pontianak karena kita tahu sih Kak, kita sadar diri di Pontianak kan belum ada alat yang kayak di Singapura secanggih Singapura kan. Jadi kita menggunakan apa yang kita bisa lakukan di lokal. Kalau kemarin Arul tuh programnya PPI-nya Post Program Innovation itu Green Future Rangers. Itu terkait bagaimana di sekolah kita bisa pilah sampah, kita bisa olah sampah dan juga kita bisa menanam tanaman yang emang berasal dari hidroponik air kayak gitu. Berarti hal yang sekarang Kak Arul lakukan ini di sekolah-sekolah juga dapat support dari Disporapar sendiri. Dari Disporapar, dari Kemenpora bahkan juga termasuk. Dari Kemenpora juga masuk ya Kak ya. Dan dari pihak sekolah juga nge-support secara full terkait program itu karena itu bersangkut paut dengan pengembangan siswa kayak gitu Kak. Nah mungkin sahabat Antara ini juga pengen tahu nih apakah ke sekolah itu Kak Arul yang memilih atau dari dinas sendiri yang memilih Kak? Kemarin kebetulan tuh dari Arul pribadi dibantu sama alumni kegiatan juga bahwasannya ternyata rekomendasi program sekolahnya itu yang ada relate dengan programnya Arul. Jadi kita win-win solution lah Kak. Jadi Arul butuh mereka juga butuh Arul. Kayak gitu ya. Jadi kita saling kolaborasi lah. Ya. Saling take and give lah ya, bukan take give atau give aja kayak gitu ya Kak ya. Jadi emang kita perlu untuk kolaborasi antar sektor sih Kak. Jadi kita nggak bisa hanya fokus sama diri kita atau fokus sama apa yang kita fokuskan kayak gitu. Jadi kita bisa saling kolaborasi. Arul butuh mereka juga butuh Arul. Jadi kita saling kolaborasi. Insight apa sih yang paling Kakak dapat? Maksudnya selain tadi etos kerja, disiplin dari fase Singapura itu apa sih insight yang paling besar yang Kak Arul dapat gitu Kak? Oke. Sebenarnya tuh Singapura dan Indonesia tuh mirip-mirip Kak. Apa yang mirip ternyata? Yang mirip. Penasaran apa yang mirip? Bahkan di Pontianak tuh mirip banget kayak dengan Singapura. Terkait keberagaman dari orang. Kita tuh multi etnis ya. Di Pontianak ya tadi Dinda bilang multi etnis, di Pontianak dan Kalbar tuh multi etnis, dan di Singapura juga multi etnis. Perbedaannya terkait edukasi sih Kak. Bagaimana orang-orang Singapura itu sangat-sangat educate, sangat-sangat berpendidikan, sangat-sangat punya mindset yang benar-benar menurut Arul tuh ini perlu kita tiru nih. Kalau kita mau maju, kita perlu niru mereka bagaimana cara mereka etos kerja, bagaimana cara mereka berpikir kritis dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kita ada mirip-mirip Singapura dan Pontianak dan Kalbar gitu kan, terkait keberagaman dari suku, dari multi etnis dan lain sebagainya. Cuman perbedaannya antara kita standar pendidikan kita dengan standar pendidikan mereka yang perlu kita menjadi perhatian. Itu sih Kak. Jadi menurut Arul, kalau misalkan kita kerja sama dengan Singapura nih, kita banyak kesamaan loh terkait budaya, terkait keberagaman masyarakat. Cuman kita perlu untuk belajar lagi terkait bagaimana edukasi pendidikan buat masyarakat kayak gitu. Jadi seperti itu sih Kak. Sebenarnya kalau dibilang gini ya Kak ya, kalau aku perhatikan baik kita Pontianak ya Indonesia kayak gitu, terus Singapura kita masih serumpun. Betul. Even bahasa pun selain bahasa Inggris yang bisa dipergunakan, bahasa Melayu pun dapat kita pergunakan. Bisa. Karena itu gitu bahasa Melayu itu sebagai bahasa nasional Singapura kan. Jadi orang tuh bisa pakai bahasa Melayu, cuman karena keseharian orang kan pakai bahasa Inggris. Jadi tapi emang sama sih Kak. Jadi kalau pakai bahasa Melayu tetap bisa, mereka bisa paham. Terutama orang-orang Melayu atau bahkan orang Chinese yang emang udah dekat sama kebudayaan Melayu tuh dia juga tetap bisa dan paham seperti itu. Berarti sempat Kak menggunakan bahasa Melayu sometimes? Bisa. Terutama yang teman-teman yang Melayu di Singapura sih, kita pakai bahasa Melayu. Jadi kayak ya pas kita makan ya, pas satu meja tuh ada orang Melayu juga, orang Melayu Singapura. Iya, jadi
Bahkan fun fact itu setahu Aru tuh ada yang emang kayak mix kayak gitu, misalkan bapaknya Singapura, mamanya itu dari Jawa Barat kayak gitu. Jawa Barat ada. Ya. Tapi dia warga negara Singapura gitu. Jadi iya. ada konektivitas yang perlu kita hubungkan sebenarnya. Iya. Jadi Kalau kita mau maju, kita belajar dari mereka. Ibaratnya gini ya, kalau peluang itu Bisa kita tackle gitu sebenarnya kan. bisa, kita juga bisa semaju mereka. Betul. Kayak gitu. Betul. Benar ya, Kak? Sangat-sangat bisa, bahkan mungkin lebih dari mereka gitu ya Kak. Iya, ngerti. Apalagi kita ada sumber daya alam yang melimpah, mereka tuh nggak ada. Ya, kalau kita tahu luas mereka aja mungkin nggak sebesar luas kita kan. Betul. Tapi ya itu makanya maksudnya balik lagi ke sumber dayanya, baik manusianya, baik alamnya. Betul. Nah, jadi besar harapan kita sebagai masyarakat Indonesia, Ya. baik Kak Arul, Kak Dinda, dengan berangkat ini bisa membawa banyak hal positif Amin. untuk kebaikan negara kita, Betul. kayak gitu. Nah, di fase 2026 nanti itu kan masuk fase Indonesia. Nah, apa yang bakal Kak Arul terapkan dari pengalaman fase Singapura sebelumnya? Oke, mungkin karena kita gantian ya Kak. Kemarin kan orang Singapura yang nge-treat kita istilahnya kan yang jadi housekeepernya kita. Sekarang kita yang jadi housekeepernya mereka sebagai penyambut mereka gitu kan. Iya. Mungkin Arul pengen bagaimana nge-treat mereka tuh selayaknya orang Indonesia yang dikenal. Karena orang Indonesia itu dikenal sebagai orang yang ramah, orang yang gotong royong dan orang punya value-value untuk menyambut tamu kayak gitu. Jadi mungkin Arul pengen coba ngebawa value-value Indonesia, jadi mereka benar-benar kerasa oh ini this is Indonesia kayak gitu. Iya. Nah, Untuk terus ini Kak, udah tahu belum di Indonesia bakal diadain di mana? belum ada spill dari Kemenpora. Oke. Jadi kita masih penasaran ya mau berangkat kemana. Iya. Tapi untuk tahun angkatan sebelumnya itu mereka di Kalimantan Selatan, Kalimantan di Selatan, Kota Baru, di Kota Baru. Kalimantan Selatan. Nah, rencana kapannya juga udah tahu atau belum tahu? Kalau tanggal tepatnya belum tahu, tapi kemungkinan tetap di bulan Juni seperti program Singapura kemarin. Apa namanya? Ada proyek atau riset atau inisiatif yang ingin Kak Arul kembangkan nggak ketika fase di Indonesia nanti? Oke. Maksudnya gimana nih Kak? Terkait di program di Indonesia, kan fase Indonesia akan berjalan. Nah, ada proyek atau riset apa sih yang pengen Kak Arul lakukan ketika fase di Indonesia ini setelah fase Singapura? Mungkin terkait kalau misalkan kita udah tahu kotanya ya Kak, kita mungkin bisa kayak kolaborasi, mungkin komunitas-komunitas lokal di kota tujuan nanti kita bisa konektivitaskan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kota Pontianak dan Kalimantan Barat kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan mereka datang ke Pontianak, mungkin kita bisa kolaborasi kegiatan sosial, kegiatan kepemudaan kayak gitu. Jadi kita perlu tahu dulu sih kotanya di mana, terus mungkin kita coba cari-cari informasi di kota itu ada komunitas apa kayak gitu kan, kita bisa saling komunikasi dan kolaborasi. Tapi itu berarti tidak akan langsung kan Kak, maksudnya ada beberapa waktu nanti diinformasikan, terus Kak Arul masih sempat riset gitu kan ya? Bisa, masih bisa, sangat-sangat masih bisa. Nah, apa sih harapan kakak-kakak berdua nih dengan kegiatan pertukaran pemuda ini? Kalau aku sebenarnya harapannya itu adalah semoga ya kalau misalkan di tahun depan masih ada PPAN, pasti ada sih, tapi memang mungkin negaranya belum tahu kan? Iya, Belum negara tahu. tujuannya beda. Harapannya itu semakin banyak peserta yang mau ikut gitu. Karena kalau kemarin ya kita ngelihat di kota Pontianak sama di Kalimantan Barat, peserta dari PPAN ini sebenarnya kurang dari 50, kurang dari 30 gitu. Karena kalau bisa dihitung tuh kayaknya totalnya 20-an gitu ya, Bang. Jadi untuk jumlah 20-an dengan ajang internasional itu kayaknya kalau bagi aku tuh kayaknya kurang deh partisipasi pemudanya. Jadi harapannya semoga masih ada programnya ya, teman-teman bisa ikut gitu, seenggaknya bisa mencoba dari seleksi kotanya aja dulu gitu. Karena itu Kak, masih banyak beberapa kabupaten yang emang nggak mengirim atau nggak ada perwakilan kepemudaannya kayak gitu. Kak, kalau misalnya kita lihat nih mungkin dari Dispora VAR mungkin juga sudah ada evaluasi apa sih penyebab kurangnya calon kontestan atau calon peserta yang mengikuti event ini?
lebih ke mungkin anak mudanya sih Kak. Inisiatifnya tuh kayak mau cari informasi tuh mungkin minim kali ya. Karena padahal tuh udah ada informasi dari Dispora Parkalbar, itu sudah ada di Instagram tuh sudah flyer itu kayak udah dibombardir kemanapun gitu kan. Gitu. Kayak share di story dan lain sebagainya. Cuman karena mungkin anak muda yang dari daerah-daerah yang agak hulu atau mungkin daerah-daerah yang jauh dari kota Pontianak, mungkin mereka tuh selain inisiatifnya mungkin juga nggak ada dorongan untuk motivasi sih sebenarnya kan. Jadi kayak buat apa gitu kan ikut-ikut ini, mending aku kerja misalkan, mending aku kuliah aja gitu. Jadi mungkin seperti itu sih Kak kendalanya. Nah mungkin Kak Arul sama Kak Dinda bisa nyeritain nih hal apa yang akhirnya Kak Arul berpikir bahwa ngikutin pertukaran pemuda ini sangat hebat kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan program ini memang benar sih tadi akan ada mindset pemuda-pemuda yang lebih baik aku kerja, lebih baik aku kuliah aja terus selesai kuliah. Tapi pada faktanya sebenarnya program-program yang kita lalui atau ikuti di luar kampus, kita tuh kayaknya orang-orang yang aku ini ya mencoba mengasumsikan aku dan orang-orang yang ingin ikut program ini tuh adalah orang-orang yang ingin cari jejaring yang lebih luas kayak gitu. Jadi kita sadar bahwa kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk berkoneksi itu kalau misalkan kita setnya hanya jadi dunia kuliah, itu sebenarnya sempit kayak gitu. Iya, betul. Ditambah kalau misalkan kita berharapnya kan pada akhirnya kita ingin bekerja ya kan, gitu kan. Dengan bekerja atau memiliki usaha ya kan ya. Menghasilkan uang lah ya gitu kan. Iya betul. Nah dengan mencapai di titik itu sebenarnya tuh kita butuh koneksi kayak gitu. Nah membutuhkan koneksi sebenarnya membutuhkan kegiatan-kegiatan yang kita bisa mencari membangun jejaring itu. Iya jaringan itu ya Kak ya. Iya. Nah kalau misalkan kita lihat pola-pola, kalau misalkan kuliah kan kita duduk dengerin dosen terus pulang. Nah, menurutku dengan sistem yang kayak gitu sebenarnya kita belum bisa berkoneksi secara maksimal ya. Jadi memang dibutuhkan untuk kita ikut sesuatu di luar kampus. Nah, jadi seharusnya memang mindset itu bisa ditanamkan. Seenggaknya buat teman-teman yang ngerasa kayaknya aku udah cukup nih untuk bisa kerja ya. Mana tahu kalau kerja terus sambil ikut program ya koneksinya semakin bertambah, nggak hanya di dunia kerja aja, tapi mungkin bisa mendapatkan yang lebih baik gitu kan. Kita nggak pernah tahu seberapa besar potensi kita. Nah mungkin kayak gini ya, kalau bisa aku bilang kalau saat ini di tahunnya kalian ini gawe itu udah sangat bagus. Bahkan kita udah nyebutnya smartphone. Nah jadi ketika si usernya smart, gawainya juga smart, seharusnya menghasilkan jauh lebih besar. Karena maksudnya sayang banget kalau semuanya tidak terintegrasi. Nah, ketika kita pintar tapi maksudnya jaringannya kecil, itu juga sayang. Ya walaupun ya namanya rezeki sudah diatur Tuhan, tapi kalau kitanya sebagai manusia tidak bergerak juga tidak akan baik dan tidak akan besar hasilnya. Nah, jadi menurut kakak-kakak nih melihat peran pemuda Kalimantan Barat di level internasional ini sudah seperti apa sih Kak? Oke, mungkin kalau Kalimantan Barat tuh masih terbatas Kak ya, karena biasanya ketemu tuh orang-orang itu yang aktif gitu kan. Jadi biasanya tuh lebih kepada jangkauan yang mungkin perlu kita perluas lagi. Jadi anak-anak muda yang punya potensi, sebenarnya anak-anak muda tuh punya potensi diri masing-masing. Gak ada orang yang bodoh, gak ada anak yang emang mungkin terbelakang dan sebagainya. Itu mungkin hanya soal mindset dan juga soal kerja keras sih sebenarnya. Jadi bagaimana kita bisa terus mengembangkan diri kita jadi lebih baik. Karena Kalimantan Barat tuh sebenarnya punya potensi banyak, cuman agak jarang biasa kalau kita sampai ke go internasional gitu kan, apalagi yang kuliah di luar negeri atau mungkin bekerja di luar negeri atau mungkin kayak kegiatan-kegiatan kami pertukaran pemuda lain sebagainya, itu mungkin masih sangat-sangat terbatas. Masih palingan fokusnya di kota Pontianak, Singkawang, Kuburaya dan sekitarnya kayak gitu kan. Tapi di daerah lain masih perlu untuk ditingkatkan lagi partisipan dari anak-anak mudanya kayak gitu. Jadi ya masih sangat terbatas sih di Kalimantan Barat. Kalau pesan Kak Dinda sama Kak Arul sendiri untuk Dispora Par ini apa? Mungkin kalau misalkan tadi kita kan ngomongin anak mudanya nih yang
kurang ingin cari tahu. Nah mungkin ada juga kondisi kayak anak-anaknya yang memang belum tahu mindset tentang memiliki peluang. Nah mungkin peran memang Disporapar dan berkolaborasi dengan para alumni yang udah memang nantinya kita udah selesai program itu bisa dari mengedukasi kesadaran para pemudanya, setidaknya nggak hanya di Kota Pontianak tapi pemuda yang memang jauh dari akses dan fasilitas seperti itu sih Kak. Edukasinya mungkin lebih ke edukasi terhadap wawasan kenapa kita harus ikut program kepemudaan, kenapa kita harus lebih mencari potensi diri kita seperti itu. Kalau Karul Kak? Lebih ke kita kan udah pakai smartphone yang kakak bilang tadi kan. Betul. Kita punya sosmed gak sih Kak, ya kan? Minimal Instagram atau Facebook gitu ya. Nah mungkin kita lebih kepada pengen ngajakin Dispora dan alumni PCMI untuk bisa nge-branding melalui sosial media kayak gitu. Jadi mungkin kita buat konten, kita pengen ajak anak-anak muda di Sekalimantan Barat gitu kan. Bahwasanya ini adalah program pengembangan diri buat keluar negeri gratis gitu, dibiayai pemerintah. Kapan lagi ya kan, belajar sambil jalan-jalan gitu kan. Nah itu pengen mungkin Arul dan teman-teman lain, Dinda dan lain sebagainya, kita pengen coba untuk nge-engage orang-orang anak-anak muda terutama melalui sosial media seperti itu. Nah, kebetulan Kak Arul udah nyentil-nyentil soal sosmed. Ada beberapa hal yang teman-teman aku lihat lah ya, bahwa pemuda-pemuda sekarang nih punya sosmed ada, tapi ada juga yang nggak punya sosmed. Nah, kalaupun mereka punya sosmed, profile picture-nya abu-abu, di private, atau kalau nggak di private postingannya nol. Nah ya kan, mungkin Kak Arul, Kak Dinda bisa ngasih insight ke teman-teman yang masih muda-muda ini, gimana sih penggunaan sosmed yang baik kayak gitu. Sebenarnya kalau ngomongin sosmed, kita itu nggak harus kayak punya foto bagus untuk di-upload atau punya followers yang banyak gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan kita user yang misalnya nge-private akun kita itu nggak apa-apa, atau misalkan pakai profil yang bukan kita terus siluet aja nih gitu nggak apa-apa. Tapi sebenarnya lebih ke algoritma apa yang ada di dalam sosmed itu, karena biasanya kalau kita ngelihat lifestyle-nya orang itu tuh bisa dilihat dari algoritma FYP-nya si sosmed itu kayak gitu sih misalnya. Jadi menurutku dimulai dari misalkan kalau teman-teman misal kurang pede ya untuk nge-upload sesuatu, dimulai dari ngubah algoritmanya dulu. Apa yang kalian buka kan nanti akan muncul gitu kan. Ntar kalau misalkan isinya JJJJ doang, jeduk TikTok, nggak ada salahnya sih, cuman emang porsinya aja gitu aja kan. Atau kalau misalkan kita satu kali buka misalkan di akun Instagram ya kayak akun beasiswa gitu, ntar selanjutnya pasti keluarnya banyak muncul beasiswa yang lain kayak gitu. Ntar pasti yang tuh ada beasiswa dari Pontianak, dari Kalbar. Nah, kalau Kak Arul gimana Kak? Ini kan maksudnya aku setuju sih, maksudnya minimal algoritmanya dulu kita bentuk. Jadi ketika kita awalnya cari beasiswa ya keluar beasiswa ya. Jadi ketika kita nanti mungkin kita nggak butuh sekarang nih, atau misalnya kayak Kak Arul bilang, oh iya ada beasiswanya tapi umur aku belum cukup. Nah, kedepannya masih bisa ikut. Nah, kalau Kak Arul sendiri poinnya gimana Kak? Kalau Arul lebih ke mungkin follow yang para influencer yang emang punya value untuk bisa nge-educate kita sih. Jadi kayak misalkan aku lupa kayak Maudy Ayunda tuh bisa jadi salah satu kita follow gitu kan akunnya. Jadi karena dia kan kuliah di Inggris kalau nggak salah ya, Maudy Ayunda. Jadi kayak dari situ kita ngelihat jadi motivasi kita gitu buat nge-follow influencer yang lain buat value-value yang lain gitu. Jadi untuk pengembangan diri lah ya. Nah, terus terakhir nih Kak, harapan kakak-kakak setelah program 2026 nanti selesai apa? Sebenarnya lebih ke setidaknya ada satu langkah atau satu networking yang aku pegang, karena kan program ini kan pasti membawa portofolio yang lebih luas ya. Setidaknya dari situ nggak cuman aku aja yang memilikinya, tapi orang-orang juga ngerasa memilikinya gitu. Setidaknya ada hal yang bisa aku bikin dan itu tuh berdampak gitu dengan orang yang lebih luas. Kalau Kak Arul Kak?
Kalau Arul nggak mau berkembang sendiri sih kak. Jadi Arul nggak mau kita yang the one star gitu. Jadi kita hanya yang jadi bintang. Tapi Arul pengen teman-teman yang lain juga, terutama di Pontianak, Kalimantan Barat secara umumnya kayak gitu, ada bintang-bintang baru yang bermunculan buat kedepannya. Jadi kalau kita berkembang sendiri nggak terlalu feelingnya nggak terlalu kerasa sih kak. Jadi pengen banyak anak-anak muda, terutama ya generasi muda, kita berkembang bareng. Kita growing bareng lah istilahnya kayak gitu. Siap. Jadi sahabat Antara, kalau bisa aku insight bahwa apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya bukan untuk diri kita aja. Nah, jadi selain untuk perkembangan diri kita, ini bisa kita menjadikan hal besar yang akan memberikan dampak untuk orang sekitar. Nah, dengan pertukaran pemuda ini, Kak Arul, Kak Dinda, mereka dapat itu nggak untuk diri mereka sendiri, dan mereka juga berharap mereka tidak hanya menjadi bintang sendirian. Nah, ketika mereka bisa menjadi sesuatu yang besar, sahabat-sahabat Antara, baik yang ada di Kalbar maupun di luar Kalbar juga bisa melakukan hal ini. Ya. Nah, mungkin gawainya bisa jauh dipergunakan dengan baik, nge-follow hal-hal yang positif yang tentang perkembangan diri. Jadi dari situ algoritmanya akan mengarahkan entah itu ke beasiswa, entah itu ke informasi, ke pertukaran pemuda. Betul. Nah, lagi teman-teman belum 30 tahun, manfaatkan itu semua. Jadi teman-teman tidak hanya bisa melihat Indonesia, teman-teman juga bisa melihat dunia secara besar. Nah, kali ini kita sangat berterima kasih di atas kehadiran Kak Arul, Kak Dinda yang udah mau berbagi nih pengalaman-pengalaman mereka, baik dari sebelum mereka mulai dan akhirnya kepilih, dan kayak Kak Arul sendiri udah berangkat. Kita sama-sama mendoakan semoga Kak Dinda Januari besok, Kak Arul Juni besok yang ada di PASI Indonesia itu bakal sukses di fasenya masing-masing dan kegiatan masing-masing. Jadi mungkin kalau Kak Arul dan Kak Dinda bisa informasikan, bisa nge-follow apa sih untuk sejauh ini, mungkin di Spora IG-nya aja sih Kak, aku pikir. Jadi teman-teman sahabat-sahabat Pontianak bisa sahabat-sahabat Antara ini tahu tentang informasi-informasi ini. Oke, mungkin teman-teman sahabat Antara bisa follow Instagram Dispora Parkalbar @dispora_parkalbar, atau ke Instagram kami juga boleh sih, ke Arul @badaarul ya kan. Teman-teman bisa DM aja atau follow Kak Arul, misalkan mau dapat informasi dong atau persiapan terkait pertukaran dan lain sebagainya. Mungkin Dinda? Aku bisa di @adinda_ydt_mrai. Waduh. Nanti kita spill. Waduh, boleh. Kita kasih teks Di bawah ini ya, di bawah ini. Deskripsinya IG kakak-kakak sama IG Dispora Parkalbar. Jadi aku ucapin terima kasih buat Kak Arul, buat Kak Dinda. Semoga semuanya berjalan lancar dan sukses buat sahabat Antara. Bisa tetap menyaksikan video-video sebelumnya atau video-video yang akan datang di kanal Kalbar dan Antara News. Sampai berjumpa di ngobrol penuh inspirasi bersama Antara Kalbar selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.